Hai, aku Jenny. Hari ini aku akan ngebahas resensi buku dengan judul Matinya Kepakaran karya Tom Nichols. Diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia, diterbitkan pada tahun Desember 2018 dengan jumlah 320 halaman. Buku ini memiliki 7 daftar isi diantaranya pakar dan warga negara, percakapan yang kian melelahkan, sebagai pelanggan, mahasiswa selalu benar, tersesat di mesin pencari, jurnalisme gaya baru, dan ketika para pakar salah. Thomas Nichols adalah seorang spesialis akademik di bidang urusan internasional. Kini, ia menjabat sebagai profesor di US Naval War College dan Harvard Extension School. Ngomong-ngomong, apa yang dipersoalkan Nichols dalam bukunya tersebut? Oke, langsung saja, mari perlahan kita bahas bukunya. Perihal kepakaran. Dengan gambaran umum, judul asli dari buku ini adalah The Death of Expertise 2017 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2018 oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Dalam buku ini, Tom Nichols merumuskan tentang potret matinya kepakaran. Frasa matinya kepakaran yang dirumuskan Nichols bertujuan untuk memfalsifikasi suatu wacana. Dalam buku tersebut, sangat relevan apabila menariknya dengan beberapa suasana publik di Indonesia. Meskipun dalam buku ini, Nichols banyak bercerita hanya tentang Amerika. Lalu, Nichols memberi saran agar ketika melihat informasi itu harus berimbang, sehingga hal tersebut dapat terverifikasi dan akurasinya tercuat, bukan melainkan sekedar mengikuti emosi. Misalnya seperti apa? Tinjaulah apa yang dibagikan teman atau kerabat seperti di Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Jika sebuah kabar mungkin menguntungkan pilihan politiknya, kemungkinan itu akan disebarluaskan meskipun sumbernya tidak jelas dan bahkan tidak terindikasi tidak sahih. Atau, bila seseorang sakit dan mau menyembuhkan penyakitnya, kemungkinan kemana ia akan pergi? Ke seorang dokter kah? Atau ke seorang ekonom? Di era internet, orang-orang dapat bebas mengunggah apapun dengan style dan fashionnya, sehingga ruang publik dibanjiri pendapat maupun informasi yang berlimpah. Tak jarang, itu justru akan mengubah segregasi kembali. Betapa tidak? Di halaman 130-131, Nichols menuliskan internet itu memfasilitasi untuk 1 miliar bunga mekar. Namun sebagian besarnya berbau busuk, mulai dari pikiran iseng para penulis blog, teori konspirasi orang-orang aneh, hingga penyebaran informasi bohong oleh berbagai kelompok. Meskipun internet hanya bersifat memfasilitasi, namun konflik itu terjadi ketika para pengguna internet melakukan bias konfirmasi. Lalu, apa itu bias konfirmasi? Yaitu kecenderungan alami untuk hanya menerima bukti yang mendukung hal yang sudah kita percayai. Internet kemudian melayani bias konfirmasi itu tumbuh kian subur. Para pemrogram membuat algoritma yang memungkinkan hanya diberikan sajian dengan hal yang sering diklik dan yang sering digunakan seseorang tertentu dalam internet. Sekali lagi, ambil contoh. Di Amerika, kelompok konservatif lebih percaya dengan berita di saluran Fox News, sedangkan kelompok liberal lebih memilih CNN dan MSNBC. Kesimpulan, sejatinya, buku Matinya Kepakaran berupaya untuk mengilustrasikan tentang suasana yang saat ini beredar di dunia maya. Buku ini bukanlah justifikasi ataupun pembelaan untuk para pakar, tetapi lebih memberi peringatan tanda bahaya bila pakar diabaikan.
Meskipun bila di ilmu logika kan ada istilah ad verecundiam atau logika. Istilah tersebut untuk memaksudkan agar mendayagunakan analis untuk menganalisis pendapat dari para pakar. Jadi, itulah ulasan umum tentang buku Matinya Kepakaran karya Tom Nichols. By the way, ruang ekspresi adalah media alternatif untuk akses pembelajaran. Ruang ekspresi selalu mengupayakan bahwa pembelajaran itu dapat diakses oleh siapapun. Adapun tema yang sering disinggung nantinya itu seperti filsafat, politik, sastra, psikologi, sejarah, lingkungan, hukum, dan pop kultur.